Teman-teman, yuk kita lanjutkan saat duduk perkitab kita dengan kitab Imamat pasal yang ke-12. Pasal ini dibuka dengan ketentuan tentang kelahiran. Anak adalah sebuah anugerah Tuhan dan dianggap sebagai sebuah berkat. Adalah sebuah kebahagiaan ketika orang tua dapat menggendong bayinya yang baru dilahirkan. Perasaan seperti ini sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Nah, bagi seorang wanita, menjadi seorang ibu adalah sebuah kebahagiaan yang tersendiri dan juga adalah hak yang istimewa. Dalam pasal yang ke-11 ini, Tuhan memberi ketetapan kalau seorang wanita Israel melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia menjadi najis selama 7 hari. Kemudian pada hari yang ke-8, bayinya itu harus disunatkan. Jika yang dilahirkan adalah seorang anak perempuan, maka ia najis selama 2 minggu. Wanita yang melahirkan mengeluarkan darah nifas, maka untuk pentahirannya dikenakan waktu yang berbeda. Jika anak yang dilahirkan adalah laki-laki, maka masa pentahirannya adalah 33 hari. Tetapi jika anak yang dilahirkan adalah perempuan, maka masa pentahirannya menjadi 66 hari. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, jika seorang anak adalah berkat dari Tuhan, mengapa seorang wanita diharuskan untuk menjalani ritual pentahiran yang memakan waktu yang cukup lama? Selama dia belum tahir, dia tidak bisa datang ke kemah suci, ke tabernakel. Masalahnya adalah bukan pada bayinya. Masalahnya adalah darah yang keluar dari tubuh wanita itu, itulah yang membuatnya menjadi najis. Semua kotoran tubuh adalah kecemaran dan mendiskualifikasi seseorang dari hak untuk dapat datang ke tabernakel. Darah dianggap tabu, dan kehilangan darah adalah tanda ketidakutuhan atau ketidaklengkapan. Jika seseorang menumpahkan darah, maka dia ada di dalam keadaan tidak sempurna, dan karena itu dia dianggap najis. Jadi bukan karena bayinya yang najis, tetapi cairan yang keluar setelah melahirkan itulah yang membuat seorang wanita menjadi najis. Sehingga kita menjadi mengerti ketika Daud dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7 berkata, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Nah, kata dikandung atau melahirkan dalam bahasa Ibrani bisa diterjemahkan sebagai menabur. Kata dasarnya adalah benih. Dalam arti yang seperti ini, wanita digambarkan aktif menghasilkan benih. Karena itu, Tuhan memperlakukan wanita yang melahirkan sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Dan Tuhan berkehendak untuk memulihkan martabatnya. Nah, itulah maksud Tuhan memberikan ketetapan untuk pentahiran wanita yang melahirkan. Melalui ketetapan ini, wanita diundang oleh Tuhan ke tempat kudusnya untuk mengalami pengampunan dan persekutuan kembali dengan Tuhan. Untuk bayi laki-laki, maka ia harus disunat pada hari yang ke-8. Sunat dilembagakan oleh Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-17 sebagai sebuah tanda perjanjian bahwa seseorang adalah milik Tuhan. Jadi penyunatan bagi orang Israel adalah tanda yang mengingatkan bahwa dia sejak dari lahir sudah terikat perjanjian dengan Allah, bahwa dia adalah umat Tuhan. Karena tanda perjanjian ini dibuat di alat reproduksinya, maka meaningnya adalah setiap orang Israel harus melahirkan anak laki-laki yang menjadi penyembah Tuhan. Nah, setelah sang ibu menyunatkan putranya, maka dia harus hidup terpisah untuk sementara waktu dari tabernakel. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, masa pentahiran dari darah nifas ini memakan waktu 33 hari jika bayinya laki-laki, sehingga total waktu pentahirannya menjadi 40 hari. Selama masa itu, dia tidak boleh menyentuh benda suci, dia tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Tetapi jika yang dia lahirkan adalah anak perempuan, maka waktunya lebih lama lagi. Dia harus menjalani masa penyucian selama 14 hari,
dan ditambah dengan masa pentahiran selama 66 hari. Sehingga total waktu yang harus dia ambil untuk mengasingkan diri menjadi 80 hari. 2 kali masa 40 hari. Saya berpendapat bahwa Tuhan memberikan waktu yang cukup bagi seorang wanita untuk menjalani masa pemulihannya setelah dia melahirkan. Ya, jika tidak, mengingat budaya pada masa itu, tugas wanita sangatlah berat. Dia harus mengurus rumah tangganya, dia harus mengerjakan banyak pekerjaan. Jadi waktu pemulihan ini adalah hadiah dari Tuhan. Dia bisa memulihkan fisiknya, emosinya, dan juga rohaninya setelah masa kehamilan dan juga masa melahirkan. Sedangkan untuk pendamaian atas keadaan yang najis dan tidak tahir itu, Tuhan memberi sebuah sarana melalui persembahan korban. Ketika hari-hari pentahiran seorang ibu yang baru melahirkan sudah genap, maka dia harus membawa kepada imam seekor anak domba sebagai korban bakaran dan seekor merpati muda atau burung perkutut sebagai korban penghapus dosa. Binatang korban ini akan dibawa ke pintu kemah pertemuan. Nah, ibu yang berbahagia ini yang harus membawanya, sebab dialah yang memerlukan pendamaian. Nah, ini menempatkan wanita sama dengan pria dan menunjukkan bahwa Tuhan menghargai martabat wanita seperti martabat pria. Saat seorang wanita datang ke tabernakel dengan membawa kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, tindakan ini juga merupakan sebuah pengumuman bahwa dia sudah menjadi seorang ibu yang berbahagia dan bahwa dia juga sudah diterima kembali oleh Allah. Kemudian ayat 7 dan 8 menunjukkan bagaimana penebusan terjadi melalui pengorbanan. Ritual penyucian ini ditetapkan Tuhan untuk mengajarkan kepada bangsa Israel, terutama para wanita, bahwa untuk seseorang diterima oleh Tuhan, maka dia harus diampuni. Dia harus dipulihkan, sehingga anak-anak yang kelak akan dibesarkannya adalah anak-anak perjanjian, anak-anak penyembah Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman, begitu lengkapnya Tuhan mengatur ketetapan tentang kelahiran anak. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sangat peduli terhadap generasi yang dilahirkan oleh umatnya. Mendidik anak harus dimulai dari orang tuanya, dan seorang ibu memiliki tanggung jawab yang besar. Dari seorang ibu yang benar di hadapan Allah, maka akan lahir anak-anak yang hebat, yang takut akan Tuhan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.